warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anissa di podcast saya, di podcast Strategi Konsumer. Senang sekali bisa diskusi yang tentunya dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin sering kita lihat, bahkan mungkin terjadi di keluarga kita sendiri. Tetapi jarang disadari dampaknya. Fenomena tersebut adalah seperti bagaimana anak-anak atau generasi muda saat ini justru menjadi guru teknologi bagi orang tua mereka. Kalau kita mengingat beberapa tahun ke belakang, biasanya orang tua lah yang mengajari kita banyak hal, mulai dari belajar berbicara, membaca, serta menulis, hingga menjadi nilai-nilai kehidupan. Namun sekarang situasinya mulai berubah gitu ya kan, di era saat ini. Justru banyak orang tua yang belajar dari anak-anak mereka. Contohnya itu sangat sederhana. Ketika orang tua ingin menggunakan mobile banking untuk melakukan transfer melalui aplikasi, berbelanja di marketplace menggunakan seperti barcode ataupun bisa dibilang kan kayak QRIS gitu ya kan, atau bahkan membuka aplikasi investasi. Sering sekali sih mereka bertanya terlebih dahulu kepada anaknya. Mungkin di antara mereka mengalami situasi seperti ini. Orang tua memanggil bertanya seperti, "Nak, Cak, bayarkan listrik gitu ya kan, kayak aplikasi ini bagaimana nak?" Kan. Anak kalau uang yang dikirim belum masuk, bahkan ada juga yang meminta bantuan membuat akun marketplace atau dompet digital. Nah, fenomena ini menarik loh, karena menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara kita berbelanja ataupun bertransaksi, tetapi juga mengolah hubungan, ada hubungan dan pembelajaran dalam keluarga. Nah, justru membahas fenomena ini lebih dalam, saya sudah ditemani oleh rekan saya, Anissa ya kan, yang akan membantu menjelaskan dari sudut pandang perilaku konsumen dan dinamika digital ini. Nih, bagaimana nih coba kalau menurut Nisa mengenai fenomena ini yang sudah saya jelaskan kepada Nisa? Menurut saya fenomena ini sangat menarik sih, karena menunjukkan adanya perubahan tren dalam keluarga modern. Jika dahulu orang tua selalu menjadi sumber informasi utama, sekarang kita akan melihat banyak anak yang menjadi sumber informasi utama. Kita melihat bahwa anak memiliki pengaruh yang sangat besar, khususnya kayak dalam bidang teknologi. Perubahan ini terjadi karena generasi muda tumbuh bersama perkembangan internet dan teknologi digital. Mereka lebih cepat beradaptasi gitu dengan aplikasi baru, media sosial, sistem pembayaran digital, hingga sebagai berbagai layanan berbasis teknologi lainnya. Sementara itu, sebagian orang tua harus beradaptasi dulu dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Akibatnya, mereka sering menjadi anak yang menjadi sumber informasi yang paling dekat dan paling dipercaya. Yang menarik, pengaruh anak tidak hanya berhenti pada tahap memberikan informasi gitu. Dalam banyak kasus anak juga kadang ikut mempengaruhi keputusan orang tuanya, kayak misalnya ketika memilih aplikasi pembayaran digital, memilih marketplace, atau kayak menentukan bank lain, bahkan memilih platform investasi.
Gen Z itu sangat berpengaruh banget gitu kan kepada orang tuanya, seperti kayak mengarahkan yang baik. Misalnya kayak seperti orang tua ini nggak tahu tentang menggunakan teknologi digital gitu ya kan. Jadi sepertinya kayak anak ini sangat kali membantu tentang orang tua. Kalau menurut pribadi saya nih, saya setuju banget sih dengan pendapat Nisa gitu ya kan. Kalau dilihat nih kayak seperti di kota Medan sendiri, sebenarnya loh kayak orang tua yang sebenarnya sudah memiliki smartphone gitu kan, tetapi belum memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia. Sebagai besar seperti hanya menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp atau Facebook gitu. Ketika harus melihat melalui transaksi digital yang lebih kompleks seperti mobile banking, pembelian tiket secara online, pembayaran seperti kayak menggunakan QRIS ataupun sejumlah barter gitu ya. Nah, ataupun investasi digital, mereka itu masih ragu gitu loh, karena takutnya kalau orang tua ini kan kasih ini jangan lah itu nanti penipuan gitu kan. Karena orang tua ini seperti kayak menjaga-jaga gitu, padahal karena kita ada bilang tidak loh ya, udah lama gitu kan, itu udah bagus, itu udah aman gitu kan, tapi orang tua kadang masih aja gitu nggak percaya gitu kan, karena mungkin belum sampai lah ya kan kayak pemikirannya tentang, karena di semakin besar ini udah makin canggih, udah semua udah pakai digital, udah pakai handphone gitu kan, tanpa kita melalui ke kantor langsung. Pasti kita masih melihat banyak perbedaan antara pemahaman teknologi antara generasi muda dan generasi yang lebih tua. Generasi muda umumnya lebih cepat menerima perubahan teknologi karena mereka sudah terbiasa sejak kecil gitu. Sedangkan generasi yang lebih tua harus mempelajari banyak hal baru dalam waktu yang relatif singkat gitu kan. Mereka harus memahami kayak mana cara kerja aplikasi, keamanan akun, kayak sistem pembayaran digital, sehingga berbagai istilah teknologi yang sebelumnya tidak pernah mereka gunakan gitu kan. Akibatnya muncul kesenjangan digital atau digital divide, yaitu perbedaan kayak kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi. Namun yang menarik itu keluarga menjadi salah satu tempat yang mampu mengurangi kesenjangan tersebut. Anak-anak berperan sebagai jembatan untuk membantu orang tua memahami dunia digital. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, seperti sudut pandang yang lebih luas gitu. Sebenarnya peran anak ini dalam keluarga bukan hanya membantu ataupun seperti kayak menggunakan teknologi gitu, tapi seperti mengingatkan kemampuan digital keluarga secara keseluruhan. Kalau semua anggota keluarga memahami teknologi dengan baik, gitu kan, tentu banyak manfaat yang diperoleh. Misalnya seperti kayak transaksi lebih cepat, lebih aman, lebih mudah, tidak harus perlu keluar panas kalau ya kan namanya di kota Medan ini panas gitu kan, apalagi ada Gen Z nih kayak malas lah keluar deh gitu kan, kadang pun kayak kapan dulu gitu ya kan, sepertinya kayak nih saya lagi nih sama Nisa ada sambung kali ini gitu ya kan, jadi kayak nanti kalau apa di transfer gitu, jadi kayak malas gitu keluar gitu lah. Pemikiran Gen Z itu sangat beda gitu kan pemikiran orang tua, makanya kebanyakan itu sangat ragu kali kayak tentang kalau keuangan di HP itu, smartphone itu ragu ya kan. Benar sekali sih, kayak ketika orang tua mulai memahami teknologi digital ini, mereka dapat menemukan berbagai peluang ekonomi yang sebelumnya sulit gitu. Contohnya kayak pelaku UMKM dapat memasarkan produk teknologi itu kayak melalui marketplace, menerima pembayaran
pembayaran digital atau memanfaatkan media sosial untuk promosi usahanya itu. Selain itu, teknologi ini juga membantu keluarga dalam mengelola keuangan, mematuhi pembayaran tagihan, dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara online gitu. Bisa di rumah, kayak saya bilang tadi kan, kayak sekarang malas keluar. Karena itulah kayak literasi digital saat ini menjadi salah satu faktor penting dalam pertimbangan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah kan di sini pembahasan kita tentang Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, fenomena ini sangat penting menerapkan SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ketika keluarga mampu mengembangkan teknologi dengan baik, memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh akses ekonomi yang lebih luas, gitu kan, seperti meningkatkan kesejahteraan. Nah, soal itu fenomena itu juga banyak berkaitan dengan SDG 10, yaitu mengurangi ketimpangan. Nah, dalam hal ini ingin kita kurangi lagi loh, kayak seperti adalah kesenjangan akses gitu kan dalam pemahaman teknologi antar generasi. Benar sekali sih, setiap kali seorang anak membantu orang tuanya kayak memahami teknologi ini, sebenarnya mereka kayak sedang berkontribusi gitu pada proses pemerataan akses digital. Mungkin terlihat sederhana sih, hanya mengajarkan cara penggunaan aplikasinya saja atau melakukan pembayaran online. Tapi kan kayak jika kita lakukan secara luas, dampaknya pasti sangat besar gitu terhadap peningkatan literasi digital masyarakat. Karena itu peran anak dalam keluarga digital saat ini kayak bisa dianggap kayak gak remeh sih. Mereka bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga kayak agen perusahaan yang membantu keluarganya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menarik sekali nih sama bahas kita pada pertama kali ini kan. Jadi dapat kita simpulkan nih kayak seperti bahwa teknologi itu telah mengubah pola hubungan dalam keluarga gitu kan. Anak yang dahulunya menerima informasi ingin menjadi kayak seperti membuat informasi gitu. Mereka membantu orang tua memahami dunia digital, mengurangi keraguan orang tua untuk menggunakan smartphone ini gitu ya kan. Kadang masih aja gitu dibilang nggak percaya, tapi dengan pembahasan kali ini kemungkinan orang tua itu semakin percaya gitu kan tentang adanya smartphone digital yang lebih mudah gitu dan lebih gampang transaksi kepada orang lain. Baik, Anissa, setelah tadi kita membahas bagaimana nih teknologi mengubah hubungan antara anak dan orang tua, sekarang kita masuk lebih dalam ke dinamika yang sering terjadi dalam keluarga. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya nih, mengapa ya justru anak yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan teknologi dalam keluarga, padahal secara usia dan pengalaman hidup dan posisi dalam keluarga orang tua tentu lebih senior dibandingkan anak, gitu ya. Bagaimana nih coba kalau mau Sinsa? Kalau kita misalnya dari sudut pandang ya, ada konsep yang disebut kayak sebagai gatekeeper gitu. Gatekeeper itu seseorang yang mengontrol atau mengarahkan informasi sebelum informasi tersebut sampai kepada pengambil keputusan gitu. Dalam keluarga modern ini, anak sering berperan sebagai gatekeeper karena mereka lebih cepat mencerna dan memahami perkembangan teknologi ini. Misalnya kayak ketika ada aplikasi pembayaran digital baru, informasi pertama biasanya diperoleh oleh anak melalui media sosial, internet, atau teman-temannya. Setelah itu, anak yang menjelaskan kepada orang tua mengenal manfaat aplikasi tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa anak itu seperti menjadi masuk informasi bagi keluarga ya? Iya, betul sekali sih. Bahkan dalam banyak kasus, orang tua baru mengetahui keberadaan suatu aplikasi
dijelaskan oleh anak. Kan? Sebagai contoh, banyak orang tua mulai menggunakan QRIS gitu, karena anaknya mengajarkan cara melakukan pembayaran melalui kode QR. Anaknya mengajarkan cara melakukan pembayarannya itu dengan marketplace, mobile banking, dan dompet digital. Itu informasi yang diterima orang tua itu seringkali sudah melewati proses penjaringan dari anak tersebut terlebih dahulu. Nah, sekarang itu kalau dulu orang itu tuh mengajarkan anak cara hidup. Sekarang justru anak mengajarkan orang tua cara beradaptasi dengan teknologi, gitu ya kan. Terus kalau misalnya apakah fenomena ini berkaitan dengan konsep reverse social education? Tentu saja sih, reverse social education itu atau kayak sosial terbalik itu kayak proses ketika anak mempengaruhi perilaku, pengetahuan atau keputusan orang tua. Biasanya kita mengenal sosialisasi sebagai proses orang tua kayak mendidik anak, mengenal perkembangan teknologi saat ini. Proses tersebut berjalan dua arah. Orang tua mengajarkan pengalaman hidup, sedangkan kayak anak mengajarkan keterampilan digital. Ini menunjukkan bahwa kayak pembelajaran dalam keluarga tidak lagi bersifat satu arah. Kalau dipikir-pikir emang benar gitu ya, misalnya kayak banyak orang tua sekarang belajar cara transfer uang, kayak membayar tagihan listrik, membeli tiket untuk healing-healing gitu ya kan bersama keluarga, bahkan menggunakan aplikasi investasi dari anak-anak itu, dari anak-anak mereka gitu, supaya teknologinya lebih mudah, lebih aman gitu, ribet lah bisa dibilang. Benar sih, sekarang tuh kayak menarik, kayak proses pembelajaran ini sering terjadi secara alami gitu kan, tidak ada kelas khusus, tidak ada pelatihan resmi, kayak hanya melalui percakapan sehari-hari di rumah gitu, kayak lagi kumpul-kumpul sama keluarga, percakapan itu kayak tiba-tiba ada gitu kan. Misalnya kayak orang tua bertanya kayak anaknya bantu gitu menjelaskan, dari situ terjadi transfer pengetahuan digital atau kayak cara beli online gitu. Menurut Nisa nih kayak apakah faktor kepercayaan juga mempengaruhi? Sangat berpengaruh sih. Ya, Pak. Keluarga ini kayak tingkat kepercayaan biasanya sangat tinggi gitu kan. Ketika sebuah perusahaan memasang iklan, belum tentu orang tua kayak langsung percaya gitu sih. Namun ketika anak mereka mengatakan bahwa suatu aplikasi itu aman gitu kan, dan mudah digunakan, tingkat kepercayaan orang tua itu akan meningkat gitu secara signifikan, karena itu rekomendasi dari anggota keluarganya kan. Jadi seringkali kayak lebih kuat dibandingkan iklan komersial dari kayak aplikasi yang kita nonton gitu kan, ada iklan gitu. Jadi seperti itu kayak bukan hanya kebutuhan teknologi yang penting gitu ya kan, tapi juga hubungan emosional antara anak dan orang tua itu sangat berpengaruh tentang kayak teknologi digital di era zaman sekarang gitu ya kan. Saya ini kayak menjadi faktor utama yang cepat adaptasi sih atas teknologi dalam keluarga. Selain itu terdapat perbedaan kayak peran berdasarkan gender ya. Dalam penelitian kayak ditemukan bahwa anak perempuan itu lebih sering kayak rekomendasi kayak kita beli online atau kayak cara menggunakan aplikasi bayaran gitu. Kalau anak laki-laki lebih kayak cenderung kayak membantu aspek teknisnya, cara pengatur perangkat, instalasi aplikasi gitu atau keamanan akun gitu kan. Meskipun kalau tidak selalu gitu kan sama di setiap keluarga gitu, tapi kalau tersebut cukup sering ditemukan gitu ya kan, kayak ada aja tiba-tiba kayak misalnya nih kayak Nisa sebagai cewek gitu kan membantu kayak belanjaan tentang ibu gitu ya kan supaya lebih gampang gitu, beda sama anak laki yang bisa bilang tadi gitu ya kan. Betul sih, yang paling penting itu kayak setiap orang anggota keluarga memiliki kontribusi dalam proses transformasi digital. Keluarga tidak lagi hanya menjadi tempat konsumsi teknologi sih, tetapi juga kayak menjadi tempat belajar teknologi itu. Selanjutnya bisa kita akan membahas faktor kelas sosial dan psikologi keuangan gitu kan. Karena kayak pada kenyataan ini tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama dalam menerima teknologi gitu kan.
kemampuan kayak gitu kan. Jadi tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama dalam hal itu gitu. Menurut Nisa ini coba, bagaimana sih kayak hubungan antara kelas sosial dan penggunaan teknologi digital di saat ini? Kelas sosial ini kayak pengaruhnya cukup besar sih dalam teori religious head. Kelas sosial dipengaruhi oleh pendidikan, bukan pekerjaan, status ekonomi. Keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya kayak lebih mudah sih menerima inovasi karena memiliki akses informasi yang lebih luas kan. Jadi selain itu kan pendapatan yang lebih baik juga memungkinkan kayak mereka membeli perangkat digital yang lebih memadai gitu. Ya, dari aplikasi yang premium gitu. Artinya nih kayak semakin akses pendidikan dan ekonomi, biasanya semakin besar peluang seseorang mencapai teknologi gitu ya. Benar sih, tapi kan yang menarik itu bukan hanya kayak mendapatkan yang mempengaruhi keputusan konsumen. Ada konsep yang disebut kayak subjective deterministic income atau SDI. SDI itu kayak persepsi seseorang mengenai uang yang masih tersedia setelah kebutuhan pokok itu terpenuhi. Jadi bukan jumlah uang sebenarnya sih bisa kayak, tetapi bagaimana sih seseorang memandang kondisi keuangannya gitu. Betul, misalnya kayak dua keluarga memiliki pendapatan yang sama gitu kan. Keluarga pertama merasa keuangannya cukup sehingga berani mencoba teknologi baru gitu. Sedangkan keluarga yang kedua itu kayak harus lebih berhati-hati sehingga kayak cenderung menghindari pengeluaran tambahan. Akibatnya keputusan konsumsi kayak mereka menjadi lebih berbeda. Menarik sekali bisa, karena kayak berarti psikologi itu seseorang terhadap uang, karena uang itu juga berpengaruh ya gitu ya dalam era teknologi digital saat ini gitu. Iya, uang itu kayak sangat berpengaruh sih dalam psikologi. Uang terdapat perbedaan kayak cara pandang terhadap risiko gitu. Orang tua itu kayak biasanya lebih berhati-hati karena memiliki pengalaman hidup yang lebih panjang. Mereka sering mempertimbangkan kayak kemungkinan kerugian sebelum mencoba sesuatu yang baru gitu. Sebaliknya kayak generasi muda kayak cenderung lebih terbuka gitu terhadap perubahan. Mereka lebih cepat mencoba aplikasi baru karena melihat peluang dan manfaatnya kayak ya lebih besar. Banyak yang diminati gitu ya. Karena itulah ya kan, anak sering kayak menjadi jembatan membantu orang tua memanfaatkan teknologi supaya kayak orang tua itu lebih mudah gitu kan. Dan itu sama-sama berpengaruh kayak lebih mudah aja gitu transaksi dari modal mungkin ataupun di era digital saat ini. Betul sekali. Anak dapat kayak membantu menjelaskan kayak resiko gitu sekaligus manfaat suatu teknologi tersebut gitu kan. Sehingga orang tua merasa lebih percaya diri untuk menggunakan aplikasinya itu gitu. Nah, sekarang kita masuk nih kelas penelitian dan analisis pengembangan keputusan gitu kan. Berdasarkan hasil wawancara podcast kita kali ini gitu kan. Sebagian besar nih kayak responden mengatakan bahwa mereka pertama kali nih kayak menggunakan mobile banking atau dompet digital karena dia pernah mengamalkan oleh anak mereka gitu kan. Apa yang mendapat bisa simpulkan dari temuan tersebut gitu? Misalnya kayak ada yang baru pertama kali gitu mengenai tentang mobile banking gitu. Nah itu kayak tersebut kayak menunjukkan bahwa keluarga merupakan salah satu kelompok referensi yang sangat kuat gitu kan dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Keputusan penggunaan teknologi ini tidak selalu berasal dari promosi sih, tetapi kayak seringkali berasal dari rekomendasi, apalagi rekomendasi dari keluarga kan. Pasti gitu. Jika dikaitkan dengan teori pengambilan keputusan nih saat kayak konsumen gitu kan, maksud apa yang paling relevan bagi Nisa gitu? Kalau yang paling relevan itu kayak yang pertama aturan leksikografis. Dalam aturan ini kayak konsumsi memilih berdasarkan atribut yang dianggap paling penting. Misalnya kayak orang tua memilih aplikasi tersebut karena dianggap paling aman gitu. Ketika aspek keamanan sudah terpenuhi, atribut lain menjadi kurang penting gitu. Jadi ini fokusnya seperti kayak hanya pada satu atribut dan satu tujuan utama gitu ya kan? Kemungkinan ada aturan kompensatori sih. Dalam aturan ini kayak kelebihan suatu produk dapat menutupi kekurangan yang dimiliki. Sebagai contohnya itu kayak sebuah aplikasi investasi mungkin terlihat rumit bagi
direkomendasi oleh anak, maka kayak aplikasi tersebut tetap dipilih gitu. Menarik sekali itu sampai seperti bagaimana kan kayak dengan tingkat keterlibatan konsumen. Putusan yang berkaitan itu dengan keuangan biasanya termasuk high informasi. Artinya kayak konsumen akan mencari informasi lebih banyak pasti sebelumnya mengambil keputusan gitu. Karena menyangkut keuangan juga kan, keamanan dan masa depan keuangan mereka. Dalam tahap inilah kayak Anda sering menjadi sumber informasi utama yang bisa membuat orang itu lebih percaya sama aplikasi tersebut. Jadi semakin tinggi nih seperti risiko gitu ya akan dirasakan, semakin besar juga kebutuhan akan informasi yang percaya gitu kan. Ya, dan kayak banyak keluarga gitu kan sumber informasi terpercaya tersebut adalah kayak anak mereka sendiri sih. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada akhir podcast kita kali ini gitu ya kan. Nggak apa juga ya kan, nggak sadar gitu waktunya kita ngomong-ngomong gitu ya kan. Nah, dari seluruh pembahasan hari ini misal kayak apa rekomendasi yang bisa dapat diberikan gitu kan kepada perusahaan fintech dan penyedia layanan digital gitu. Menurut saya, perusahaan itu harus lebih memperhatikan keberagaman usia gitu. Nah, juga gitu ya kan pengguna. Gak semua pengguna kayak memiliki kemampuan digital yang sama kayak Gen Z sekarang kan. Soalnya Gen Z ini kayak wah ngeri kali gitu ya kan kalau tentang udah digital tentang online ini Gen Z nomor satu gitu. Apalagi tentang materi kita tentang perilaku konsumen gitu. Karena itu kayak tampilan aplikasi itu harus lebih sederhana biar mudah dipahami gitu kan. Dan menjadikan panduan yang jelas biar orang tua itu kayak bisa memahaminya langsung gitu kan. Terus kayak selain itu kayak perusahaan juga perlu meningkatkan edukasi mengenai keamanan digital agar pengguna kayak terhindar dari penipuan online gitu. Karena banyak sekarang kan masa-masa penipuan. Kadang-kadang lo yang kayak nonton kalau biasa diangkat tapi bilangnya sahabat ya kan, tapi penipuan itulah. Kadang banyak orang tua yang kayak percaya dengan hal itu. Makanya orang tua tuh jarang tentang transfer uang atau bikin jangan nanti tuh penipuan padahal ya enggak gitu kan, karena kita sebagai anak ini banyak gitu mengetahui gitu kan, makanya sebenarnya kayak memberikan yang terbaik gitu buat orang tua gitu. Itu sih kayak selain perusahaan kayak keluarga juga memiliki peran yang sangat penting loh dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Benar tidak? Benar sih, keluarga merupakan lingkungan pertama gitu yang dapat membantu sekolah memahami teknologi gitu kan. Melalui proses pembelajaran antar generasi ini, kesenjangan digital dapat dikurangi secara bertahap sih. Namun kita juga kayak bisa menghindari injurious yaitu kayak penggunaan teknologi tanpa memahami risiko yang mungkin muncul gitu kan. Teknologi harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Benar tuh Sah. Dari diskusi Panjepit hari ini saya kan dapat disimpulkan bahwa kayak anak ini memiliki peran yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya gitu kan, apalagi anak tinggi di era digital sekarang gitu ya kan. Mereka bukan hanya pengguna teknologi loh, tapi juga kayak menjadi penghubung informasi, pendidikan digital, dan bahkan penasihat bagi orang tua dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang orang tua asal aja sih yang keputusan ya kan, tapi itulah sebagai anak ini menyadari gitu kan, bukan kayak gitu, bukan kayak gitu ya, gitu kan, pasti kayak gitu gitu kan. Nah seperti kayak melalui proses referensi social education, keluarga mampu loh kayak beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus kayak mengurangi kesenjangan digital antara generasi gitu ya. Kayak fenomena ini mendukung tercapainya SDG 8 tentang pertumbuhan ekonomi dan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan. Saya Sela selaku host mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Anissa dan seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa di podcast selanjutnya.